Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Fabi Syafiaras dan rekan saya Renaldo Serayan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis database rental kendaraan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama, yaitu pendahuluan. Jadi dalam masa modern ini, perkembangan teknologi informasi sangat memberikan dampak yang sangat besar bagi pengelolaan data di dalam bidang usaha. Nah, salah satu bidang usaha yang membutuhkan pengelolaan data itu adalah usaha rental kendaraan. Usaha ini melibatkan banyak data, yaitu data pelanggan, kendaraan, transaksi, dan metode pembayaran. Oleh karena itu, diperlukannya suatu sistem basis data yang mampu mengelola seluruh data rental kendaraan secara terintegrasi. Dalam proyek UAS kami ini, kami mengambil sistem basis data dari rental kendaraan. Jadi adanya perancangan sistem dimulai dari analisis kebutuhan, pembuatan model konseptual, menggunakan entity relationship, proses formalisasi hingga bentuk normal ketiga (INF), hingga implementasi basis data yang menggunakan MySQL, serta pengujian menggunakan perintah SQL. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memahami konsep secara dasar, secara menyeluruh, mulai dari perancangan hingga implementasi. Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat menjadi contoh penerapan konsep basis data dalam studi kasus nyata. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi landasan teori yang akan dijelaskan oleh teman saya. Landasan teori yang pertama itu ada basis data. Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara sistematis di dalam media penyimpanan komputer. Basis data bertujuan untuk menyediakan informasi yang akurat, konsisten, dan mudah diolah sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua itu ada sistem manajemen basis data atau DBMS. Sistem DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengendalikan basis data. DBMS menyediakan fasilitas untuk menyimpan data, memanipulasi data, serta menjaga keamanan dan integritas data. Yang ketiga ada basis data relasional. Basis data relasional merupakan jenis basis data yang menyimpan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Yang keempat ada Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD adalah model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur data secara visual. Dalam menggunakan ERD, perancangan sistem data memahami kebutuhan data secara lebih jelas sebelum basis data diimplementasikan. Yang kelima itu ada normalisasi. Normalisasi merupakan proses perorganisasian data dalam basis data untuk mengurangi redundasi dan mencegah terjadinya anomali data. Selanjutnya ada struktur query language atau SQL. SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam basis data relasional. Perintah SQL dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain Data Definition Language atau DDL yang tugasnya untuk membuat dan mengubah struktur tabel. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML untuk mengelola data. Data Query Language DQL yang gunanya untuk mengambil data. Yang terakhir ada Data Control Language atau DCL untuk mengatur hak akses. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik teman-teman semua, selanjutnya kita akan masuk ke materi analisis dan perancangan. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui data apa saja yang diperlukan, serta bagaimana data tersebut saling berhubungan dalam sistem basis data. Nah, sistem rental kendaraan yang kita gunakan ini melibatkan beberapa aktivitas utama, itu seperti pendataan pelanggan, pendataan kendaraan, pendataan transaksi penyewaan, dan catatan metode pembayaran. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke aktivitas tersebut. Ada apa aja sih di aktivitas tersebut? Yang pertama itu menyimpan data identitas pelanggan secara lengkap. Yang kedua itu menyimpan data kendaraan yang tersedia untuk disewa. Yang ketiga mencatat setiap transaksi penyewaan kendaraan. Yang keempat menyimpan informasi metode pembayaran yang digunakan. Dan yang terakhir itu menyajikan informasi transaksi secara integrasi. Selanjutnya kita akan masuk ke identifikasi entitas dan atribut. Bisa dilihat dari tabel berikut ini. Di pertama ada tabel pelanggan yang memiliki atribut ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan nomor SIM. Di tabel kendaraan ada ID kendaraan, nama kendaraan, jenis kendaraan, nomor polisi, dan harga sewa per hari. Di transaksi
ada ID transaksi sebagai primary key-nya dan dengan mengambil data ID pelanggan sebagai foreign key dan mengambil data ID kendaraan foreign key. Selanjutnya ada tanggal sewa, tanggal kembali, lama sewa, total biaya. Dan yang terakhir ada tabel pembayaran, yaitu ada ID pembayaran sebagai foreign key-nya dan ID transaksi sebagai foreign key-nya. ID pembayaran sebagai primary key dan ID transaksi sebagai foreign key. Selanjutnya ada tanggal bayar, jumlah bayar, dan metode pembayaran. Selanjutnya kita akan masuk kepada metode identifikasi relasi antar entitas yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah identifikasi relasi antar entitas. Relasi antar entitas pada sistem rental kendaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pelanggan ke transaksi, yang dimana satu pelanggan dapat melakukan lebih dari satu transaksi penyewaan, sehingga relasinya adalah one to many. Selanjutnya ada kendaraan ke transaksi, yang dimana satu kendaraan dapat disewa berkali-kali pada transaksi yang berbeda, hingga relasinya juga sama seperti nomor satu tadi, ke transaksi, yang dimana satu metode pembayaran dapat digunakan oleh banyak transaksi, yang relasinya juga sama seperti yang di atas tadi. Selanjutnya ada perancangan Infinity Relationship Diagram atau IRD. Infinity Relationship Diagram atau IRD digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antar entitas dalam sistem rental kendaraan. Infinity Relationship Diagram atau IRD. Infinity Relationship Diagram atau IRD digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara entitas dalam sistem rental kendaraan. IRD terdiri dari 4 entitas utama, yaitu pelanggan, kendaraan, metode pembayaran, dan transaksi. Dan di sini ada contohnya. Adalah contohnya yang dimana satu pelanggan bisa memiliki banyak transaksi, dan begitu juga dengan kendaraan tersendiri, yang dimana mereka berdua itu dapat melakukan banyak transaksi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Iraldus Ryan. Baik, terima kasih. Saya akan membahas materi normalisasi data. Proses normalisasi data ini dilakukan agar memastikan struktur basis data bebas dari redundansi data dan anomali data. Nah, yang pertama itu kita ada tentu norma pertama, yaitu 1NF. Pada tahap 1NF ini, dia harus memiliki nilai atomik dan tidak boleh terdapat kelompok data berulang. Jadi data yang mengandung atribut seperti kendaraan disewa dengan nilai lebih dari 1 itu harus dipisahkan agar setiap transaksinya mereferensikan satu data kendaraan saja. Ya, bentuk keduanya, bentuk norma kedua 2NF. Pada tahap 2NF ini, tabel harus berada dalam 1NF dan tidak boleh terdapat ketergantungan parsial. Jadi setiap atribut non-key-nya harus bergantung sepenuhnya pada primary key. Oleh karena itu, atribut yang tidak bergantung langsung pada transaksi seperti data pelanggan dan kendaraan dipisahkan ke tabel sendiri-sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke bentuk norma ketiganya 3NF. Tabel harus berada dalam 2NF dan tidak boleh terdapat ketergantungan transitif. Atribut seperti nama metode pembayaran dipisahkan ke tabel metode pembayaran agar tidak bergantung secara tidak langsung pada primary key tabel transaksi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi implementasi basis data. Nah, tahap implementasi basis data ini merupakan tahap penerapan hasil dan analisis data dalam perancangan ke bentuk nyata menggunakan sistem manajemen data basis data, yaitu DBMS. Pada penelitian ini, DBMS yang digunakan itu adalah MySQL. Implementasi data dilakukan dengan cara membuat database, tabel, relasi antar tabel, serta mengisikan data ke dalam tabel sesuai dengan hasil normalisasi dan perancangan IRD. Yang pertama itu bisa kita lihat ada pembuatan database-nya dengan cara create database rental kendaraan dan use rental kendaraan. Ini untuk yang pertama ini untuk membuat database kendaraannya, dan ini untuk menggunakan database-nya. Setelah itu kita akan pembuatan tabelnya, yaitu create table kendaraan dengan ID kendaraan varchar, nama kendaraan varchar, nomor polisi varchar, dan kita memakai ID kendaraannya primary key. Lalu pembayarannya create table metode pembayaran, ID metode, nama metode, dan kita menggunakan ID metode sebagai primary key. Lalu juga dalam tabel pelanggannya ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, ID pelanggannya kita primary key. Lalu tabel transaksi itu ada ID transaksi yang kita gunakan sebagai primary key. Nah, lalu itu ada relasi dan foreign key-nya, yaitu saya menggunakan alter table transaksi, menambahkan constraint foreign key dapat ID pelanggan, dan juga saya mengambil referensi dari pelanggan ID pelanggan. Tidak lupa juga saya menambahkan on delete cascade dan on update cascade agar datanya saat terhapus semua dan datanya saat update terupdate semua. Begitu juga dibuat dalam tabel transaksi untuk ID kendaraan. Selanjutnya materi pengisian data, insert data dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya ada pengisian data atau insert data. Yang di sini ada contohnya. Baik, di sini kita menggunakan rumus insert into yang di dalamnya ada tabel kendaraan, dan kita di sini menggunakan atribut berupa ID kendaraan, nama kendaraan, nomor polisi, serta harga sewa. Nah, di sini berupa isi-isinya atau data di dalam tabel kendaraan ini yang berupa K001 Avanza B231301 dan serta harga sewanya. Dan ini dia contoh-contohnya. Ini contoh yang pertama, ini selanjutannya, dan ini adalah contoh yang kedua yang nama tabelnya merupakan metode pembayaran, yang atributnya berupa ID metode dan nama metode, yang isinya berupa seperti ini. Selanjutnya itu ada pelanggan. Ini ada pengujian query yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, kita akan masuk ke materi pengujian query. Di sini ada materi pengujian query yang pertama, itu ada saya menggunakan select. Select di sini bisa kalian lihat, select from pelanggan where alamat Tangerang. Di sini itu tabelnya berfungsi untuk menampilkan daftar pelanggan yang beralamat di Tangerang. Jadi bisa kalian lihat nih. Jadi khusus untuk data-data yang di Tangerang aja nih yang bisa kita munculkan datanya. Selanjutnya untuk menampilkan harga sewa dari tabel kendaraan secara berurutan dari yang terendah. Nah, di sini saya menggunakan select from kendaraan order by harga sewa ASC. ASC itu dari yang terendah ya. Nanti ada juga versi dari yang tertingginya. Nah, ini nih yang versi dari tertingginya nih, untuk menampilkan data harga sewa dari tabel kendaraan secara berurutan dari yang tertinggi. Sama seperti di atas, select from kendaraan order by harga sewa, namun di sini dia menggunakan DSC. Selanjutnya menampilkan harga sewa lebih dari 400.000 di tabel kendaraan. Nah, bisa kalian lihat. Oke, bisa kalian lihat di sini yang di atas 400.000 kan dia hanya beberapa aja nih. Hanya dua data ini aja nih. Nah, di sini kita bisa filter lagi nih, menampilkan harga sewa lebih dari 400.000, hanya ada dua data. Menggunakan select from kendaraan where harga sewa lebih dari 400.000. Selanjutnya di sini akan masuk pada fitur update. Bisa kalian lihat pertama data tabelnya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan update kendaraan, set harga sewa 320.000 dari yang ID kendaraannya K001. Di sini kan harga awal kan 350.000. Namun di sini datanya terubah jadi 320.000 di K001-nya untuk mengubah data. Selanjutnya materi delete. Di sini saya menghapus data pelanggan berdasarkan ID pelanggan. Ini data awal pelanggannya nih, sebenarnya seperti ini. Lalu saya ingin menghapus ID pelanggan dengan kode ID pelanggan P010 dengan menggunakan rumus delete from pelanggan where ID pelanggan sama dengan P010. Di bawahnya sudah tidak ada P010-nya. Selanjutnya materi join. Di sini menampilkan pelanggan yang menyewa kendaraan apa dan kapan. Di sini kita bisa mengambil seperti kodenya ini nih, mengambil ID transaksi, nama pelanggan, nomor polisi, harga sewa, tanggal sewa. Nah, di sini kita bisa menampilkan nih pelanggannya nih, dia nyewa mobil apa aja nih dan kapan dia nyewanya. Selanjutnya, ini berapa kali setiap pelanggan melakukan transaksi nih. Nah, contoh nih kan di sini kan Fabio ada dua nih, ada melakukan dua transaksi, Ryan juga ada dua. Di sini teroutput lah melakukan dua transaksi. Oke, baik. Selanjutnya menampilkan metode pembayaran setiap transaksi. Ya, ini hanya menampilkan saja select dan digabungkan join pelanggan dan join metode pembayaran. Lalu yang terakhir ini agresi. Di sini saya menggunakan rumus count, menghitung total pelanggan. Select count total pelanggan from pelanggan 9 dari 9 orang berarti. Lalu sum, di sini saya menghitung total semua harga sewanya. Select sum harga sewa as total sewa. Dengan muncullah semua total jadi 3.810.000. Lalu rata-ratanya jadi 3.810 dengan select average harga sewa as rata-rata sewa. Lalu yang mencari nilai tertinggi dan nilai terendah, max min. Select max harga sewa as termahal, min harga sewa as termurah. Muncullah dua ini. Selanjutnya kita sudah masuk ke penghujung presentasi. Kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan perancangan dan implementasi sistem basis data dan rental kendaraan yang telah dilakukan
dapat disimpulkan bahwa tujuan dari proyek ujian akhir semester mata kuliah pengantar sistem basis data telah tercapai dengan baik. Proses analisis kebutuhan, kami mampu mengidentifikasi entitas utama yang diperlukan dalam sistem rental kendaraan, yaitu pelanggan, kendaraan, metode pembayaran, dan transaksi. Perencanaan basis data dilakukan menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD sebagai model konseptual. Hasil perencanaan tersebut kemudian dinormalisasikan hingga bentuk normal ketiga atau 3NF untuk mengurangi redundansi data serta mencegah terjadinya anomali penyisipan. Implementasi basis data dilakukan dengan membuat table-table sesuai hasil normalisasi dan ERD. Penerapan primary key dan foreign key berhasil menjaga integritas data dan memastikan hubungan antar table berjalan dengan baik. Pengujian basis data dilakukan dengan menjalankan berbagai perintah SQL dan hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menampilkan data transaksi secara lengkap dan konsisten serta menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, sistem basis data rental kendaraan yang dirancang telah memenuhi kebutuhan fungsional dan sesuai dengan konsep basis data relasional. Baik, segitu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.